Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga untuk tetap semangat dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar maupun diri sendiri ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Maharani Sartika Dewi. Kalian bisa memanggil ibu dengan sebutan Ibu Rani. Oke, selanjutnya kita langsung masuk saja kepada materi pembelajaran untuk hari ini. Nah, hari ini ibu akan membahas tentang materi revolusi bulan. Sebelum kita masuk ke materi revolusi bulan, ibu ingin bertanya pada adik-adik semua, apa sih yang dimaksud dengan bulan itu? Biasanya bulan itu adanya di malam hari ya, dia terang dan menyinari bumi kita. Dia bergantian dengan matahari. Matahari menyinari bumi kita pada siang hari, sedangkan bulan menyinari bumi kita pada malam hari. Nah, bulan itu adalah satelit alami bumi dan bulan juga merupakan satelit terbesar kelima di dalam tata surya. Nah, setelah kita mengetahui bulan, lanjut, apa itu revolusi bulan? Revolusi bulan itu adalah gerakan bulan mengelilingi bumi pada orbitnya yang berbentuk elips. Nah, ketika bulan mengelilingi bumi ini, maka bulan akan mengalami perubahan-perubahan bentuk jika dilihat dari bumi. Perubahan bentuk ini dinamakan fase-fase bulan. Selanjutnya, fase-fase bulan ini membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama dari periode rotasinya, yaitu sekitar 29,5 hari atau setara 1 bulan penuh. Dalam rentang waktu tersebut juga, bulan akan terbit pada waktu yang berbeda-beda dalam setiap harinya. Selanjutnya, pada fase-fase bulan ini terjadi 8 kali perubahan. Yang pertama ada fase bulan baru, yang kedua ada fase bulan sabit awal, yang ketiga ada fase bulan baru awal, yang keempat ada fase bulan cembung awal, yang kelima ada fase bulan purnama, yang keenam ada fase bulan cembung akhir, yang ketujuh ada fase bulan baru akhir, dan yang terakhir ada fase bulan sabit. Yuk kita bahas pada fase bulan yang pertama, yaitu fase bulan awal atau sering disebut juga sebagai new moon. Nah, pada bulan ini, bagian bulan yang gelap atau yang tidak terkena cahaya matahari ini disebut sebagai bulan putih atau bulan baru. Jadi, bulan ini terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada di dalam satu garis lurus seperti di gambar ini ya anak-anak. Selanjutnya, yang kedua ada fase bulan sabit awal. Bulan sabit awal ini terjadi pada hari keempat, bulan akan membentuk seperti bulan sabit. Nah, pada fase ini disebut bulan sabit awal karena bulan bergerak meninggalkan titik atau posisi konjungsinya dengan matahari. Pada fase ini juga, bagian bulan yang terkena cahaya matahari hanya kurang dari setengahnya, makanya dari bumi bulan akan terlihat menyerupai bentuk seperti bulan sabit. Nah, lalu yang ketiga ada bulan paruh awal. Pada bulan paruh awal ini terjadi di hari ke-8. Bulan tampak seperti setengah lingkaran, makanya disebut sebagai fase kuartil awal atau bulan separuh. Jadi pada fase kuartil pertama ini terjadi pada posisi bulan, bumi dan matahari ia akan membentuk posisi 90 derajat. Pada posisi ini permukaan bulan yang memantulkan cahaya matahari adalah setengahnya dari keseluruhan si bulan. Makanya dalam fase kuartil pertama ini bulan terlihat atau membentuk seperti setengah lingkaran. Yang ketiga ada fase bulan cembung awal. Ini terjadi pada hari ke-11. Jadi si bulan akan menyerupai atau membentuk seperti cangkang. Fase ini disebut fase bulan 3/4 atau bulan cembung.
karena permukaan bulan yang terlihat mencapai 3/4 atau lebih dari permukaan bulan yang menghadap ke bumi. Jadi pada fase ini bulan akan terlihat cembung dan hampir bulat sempurna. Oleh karena itu posisi ini mulai meninggalkan sudut yang tadi, sudut yang 90 derajat dan agak terlihat ke belakang bumi sedikit. Nah, lalu yang kelima yang ditunggu-tunggu ini adalah fase bulan purnama. Kalian pada tahu ya, bulan purnama adalah bulan yang bentuknya bulat sempurna dan indah sekali. Ini terjadi pada hari ke-14 dan terjadi di lingkaran penuh ini. Pada fase ini, bulan purnama terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada garis lurus, dan pada fase ini bulan purnama akan terlihat seperti bulatan yang sempurna. Jadi bulan ini berlawanan arah dengan posisi matahari karena bulan ini akan terbit pada matahari yang terbenam dan pada saat matahari terbit. Selanjutnya yang keenam yaitu fase bulan cembung akhir. Fase bulan cembung akhir ini terjadi di hari ke-17. Bulan akan membentuk seperti cakram atau disebut bulan 3/4 yang disebut juga sebagai cembung akhir. Nah, setelah fase bulan purnama ini, bulan akan bergerak ke arah barat meninggalkan posisi oposisinya dengan matahari dan akan memasuki fase bulan cembung akhir. Lalu yang ketujuh ada fase bulan paruh akhir. Nah, ini terjadi pada hari ke-21, akan terbentuk setengah lingkaran atau disebut juga sebagai fase kuartil akhir atau paruh akhir. Nah, sama seperti fase kuartil yang pertama, pada fase ini juga bulan, matahari, dan bumi berada dalam posisi 90 derajat. Oleh karena itu, bulan akan membentuk kembali seperti setengah lingkaran. Dan yang terakhir yaitu bulan sabit akhir yang terjadi pada hari ke-25. Ini akan membentuk seperti fase sabit awal yang tadi. Sebelum bulan kembali kepada masa new moon atau bulan baru, bulan ini akan membentuk bulan sabit tua atau disebut waning crescent. Pada fase ini sebenarnya sama saja dengan fase bulan sabit awal karena bulannya membentuk bulan sabit seperti yang awal, tetapi perbedaannya dalam kata waning ini berarti permukaan bulan yang disinari matahari akan semakin berkurang sehingga permukaan bulan terlihat semakin mengecil dan sebelumnya itu ia akan membentuk sebagai bulan baru atau fase bulan new moon. Dan yang terakhir, setelah kita mengetahui apa itu fase-fase bulan, selanjutnya ada juga dampak dari revolusi bulan. Yang pertama itu adanya atau terjadinya pasang surut air laut. Jadi pasang surut air laut ini adalah peristiwa naik dan turunnya air laut di dalam permukaan. Karena pengaruh gravitasi bulan dan matahari ini menyebabkan pasang naik, yaitu peristiwa naiknya permukaan air laut, dan pasang turun adalah peristiwa turunnya permukaan air di laut. Dan yang kedua adanya untuk penanggalan kalender Hijriah, dan yang terakhir adanya gerhana. Nah, gerhana ini tidak terlihatnya suatu benda langit dari bumi karena tertutupinya oleh bayangan benda langit lainnya. Nah, alhamdulillah kita selesai untuk pembelajaran revolusi bulan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian akan tetap terus mencari, tidak hanya dari itu saja, dan semoga kalian mau membaca lebih lanjut. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika ibu ada kesalahan pengucapan maupun kesalahan kata. Mohon dimaafkan. Tetap semangat buat anak-anak semuanya. Jangan lupa untuk tetap belajar dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Sekian dari ibu. Semoga kalian menerima materi dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.